Hai sahabat pecinta film India, semoga sahabat semua mempunyai teman-teman yang baik yang selalu ada di saat apapun. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Telugu dengan judul Gangotri. Film drama aksi yang dibintangi stylist star Allu Arjun bareng Aditi Agarwal, dirilis tahun 2003 yang berkisah tentang pengorbanan seorang anak bodyguard untuk anak majikannya. Karena film ini lumayan bekerja bagus di box office, mari kita bedah alur ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang guru musik yang bernama Susila. Susila mempunyai seorang suami yang bernama Narasimha. Narasimha bekerja sebagai bodyguard dari gangster kejam yang bernama Nelakanta. Saat Narasimha dan Nelakanta akan menghabisi musuh bisnisnya, kakak Nelakanta yang bernama Durgama menyusul Nelakanta dan mengabarkan kalau istrinya Tulasi telah melahirkan seorang putri. Dan Nelakanta yang merasa bahagia dengan kabar tersebut pun mengurungkan niatnya dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Nelakanta yang merasa bahagia diberitahu Durgama kalau setiap bayi perempuan di desanya pasti akan meninggal jika tidak didoakan dan dicegah dengan ritual tertentu. Karena itu Durgama menyuruh Nelakanta agar memanggil peramal dan pendeta untuk menghindarkan hal tersebut. Setelah pendeta dan peramal sampai, mereka mengatakan kalau putri Nelakanta akan membawa kebahagiaan dan kekayaan yang berlimpah. Tapi putri Nelakanta memiliki bala air yang bisa melenyapkannya kapanpun dan dimanapun. Sang pendeta menyarankan agar Nelakanta dan keluarga harus memandikan putri mereka setiap tahun di hari kelahirannya dengan ritual tertentu di Sungai Gangga agar bala tersebut bisa hilang hingga 15 tahun. Dan singkat cerita putri Nelakanta pun diberi nama Gangotri. Gangotri, ani nama karanam siapa? Setelah 2 tahun berlalu, Gangotri merayakan ulang tahunnya dengan sangat meriah. Tiba-tiba Gangotri menangis kencang dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan tangisan tersebut. Tak disangka lagu dari suara seruling seorang anak laki-laki, tiba-tiba tangisan Gangotri terhenti dan Gangotri kembali tersenyum. Anak laki-laki tersebut adalah putra dari Narasimha dan Susila yang bernama Simadri. Nelakanta yang melihat putrinya sangat menyukai lagu dari Simadri meminta Narasimha agar membiarkan putranya terus berteman dan menghibur Gangotri. Dan setelah tahun berganti tahun, Simadri pun menjadi sahabat baik untuk Gangotri dan menjadi pelindung Gangotri dalam apapun, hingga tibalah pertemanan Gangotri ke bangku sekolah di mana kini Gangotri berumur 14 tahun. Saat pelajaran bahasa Hindi di sekolah akan melaksanakan ujian, Gangotri yang tidak mengerti mata pelajaran tersebut sedikit pun selalu dibantu oleh Simadri yang juga satu kelas dengannya. Di rumah, Susila yang merasa khawatir dengan suaminya yang bekerja sebagai bodyguard Nelakanta mengungkapkan kerisauannya dan mendoakan semoga suaminya baik-baik saja. Lalu Narasimha pun bersiap dan seperti biasanya ia selalu menemani Nelakanta melakukan apapun. Pada saat itu Nelakanta serta pemborong yang lain ikut lelang sebuah tender kereta api. Dan dengan kekuatan dari Narasimha, tender tersebut pun diberikan untuk Nelakanta. Tapi ada satu pemborong yang tidak menyetujui semuanya yang juga menginginkan tender tersebut. Pemborong tersebut bernama Bapai Naidu. Bapai Naidu yang juga gangster kuat menyuruh untuk adik iparnya merebut tender tersebut. Dan tiba-tiba
Kejadian tersebut diketahui oleh Susila yang semakin mengkhawatirkan suaminya yang sangat tidak menyukai suaminya bekerja untuk Nelakanta. Di lain tempat, si Madri serta Gangotri bermain koin dengan teman-teman sekolahnya di sebuah perlintasan kereta api. Permainan tersebut mengalami sedikit masalah dan tanpa sengaja si Madri melempar kepala Gangotri dengan batu. Gangotri yang menangis dengan kepala berdarah pun pulang. Sementara teman si Madri memberitahu Susila tentang kejadian tersebut. Gangotri yang tiba di rumah dengan tangisnya mengadukan semuanya kepada Durgama dan ayahnya yang panik kalau ia hanya terjatuh di pagar sekolah agar ia bisa menyelamatkan si Madri yang terus menatapnya. Lalu Nelakanta pun menyuruh Durgama untuk membereskan pagar sekolah tersebut agar tidak melukai Gangotri kembali. Si Madri yang pulang ke rumahnya dengan bahagia karena Gangotri telah menutupi kesalahannya, mengambil batu yang telah melukai Gangotri dan menyembunyikannya di rak buku rumahnya. Keesokan harinya Nelakanta mengadakan perayaan karena ia telah membeli kereta api dari tender yang telah ia menangkan bersama Narasimha dan ia beri nama Gangotri Express. Seperti biasanya, si Madri yang berada di rumah Gangotri selalu menemani Gangotri yang sedang bermain bersama anjing kesayangannya yang bernama Muna. Tiba-tiba Muna terlepas dan berlari keluar rumah. Gangotri yang mengejar Muna pun diketahui oleh si Madri dan juga mengikuti dirinya. Gangotri yang mengejar Muna tanpa sengaja terpeleset dan terjun ke dalam sumur. Si Madri yang mengetahui semuanya pun langsung menceburkan dirinya untuk menolong Gangotri. Nelakanta yang mengetahui kabar tersebut pun langsung menuju sumur untuk melihat putrinya. Singkat cerita, setelah si Madri berhasil menyelamatkan Gangotri, Nelakanta pun tiba dan Nelakanta yang terharu melihat si Madri telah menyelamatkan putri kesayangannya sangat-sangat berterima kasih pada si Madri dan mengungkapkan si Madri adalah malaikat pelindung terbaik untuk Gangotri. Setelah itu si Madri pun pulang. Si Madri yang mengalami cedera di kaki karena telah menyelamatkan Gangotri diobati oleh ayahnya yang merasa bangga karena ia bisa mengabdi untuk Nelakanta. Tapi semua itu membuat Susila semakin mengkhawatirkan suami dan anaknya dan tidak menyukai Narasimha bekerja untuk Nelakanta. Susila memberikan sebuah kalung lonceng suci untuk suaminya agar Narasimha selalu diberikan keselamatan bersama dengan doanya. Pada siang harinya, Narasimha menemani Nelakanta yang mengambil uang denda pada penyelenggara tender sebanyak 1 miliar. Karena uang itu terlalu banyak, penyelenggara meminta Nelakanta untuk menunggu karena mungkin akan memakan waktu untuk menghitung uang tersebut. Nelakanta yang tidak mempunyai waktu karena hari itu Durgama merayakan hari jadinya, menyuruh Narasimha lah yang menunggu uang tersebut. Sementara Nelakanta kembali ke rumah. Saat Nelakanta pulang, penyelenggara menelpon Bapai Naidu kalau rencana agar memisahkan Nelakanta dengan Narasimha telah berhasil. Tanpa sengaja Narasimha melihat semuanya dan menghajar penyelenggara tersebut. Karena jarak Narasimha dan Nelakanta sudah terlalu jauh, Narasimha menelpon istrinya agar menghalangi Nelakanta pulang. Karena ada anak buah Bapai Naidu yang akan menghabisi Nelakanta di jalan. Tanpa berpikir panjang, Susila pun bergegas berlari untuk menghalangi mobil Nelakanta. Sesampainya di jalan, Susila yang berteriak menahan mobil Nelakanta ditembak oleh anak buah Bapai Naidu dan terjatuh ke atas bom yang ditanam oleh anak buah Bapai Naidu yang membuat bom tersebut meledak dan Susila pun tewas. Si Madri yang bersedih setelah kepergian ibunya ditenangkan oleh Gangotri dan teman-temannya. Seluruh keluarga Nelakanta datang dan bersimpati pada si Madri
termasuk Tulasi yang sangat terpukul dengan kepergian Susila. Lagi dan lagi Nelakanta sangat bangga pada keluarga Narasimha yang selalu menyelamatkan dirinya. Keesokan paginya Durgama meminta sekolah untuk diliburkan selama 15 hari karena Gangotri akan melakukan ritual tahunan. Singkat cerita, rombongan Nelakanta pun sampai ke sungai Gangga. Seperti biasanya, kedatangan rombongan selalu disambut oleh penjaga sungai yang sedikit sagu dan kita sebut saja ia Sarma. Lalu Gangotri pun melakukan ritual yang ke-14-nya dengan lagu yang dinyanyikan oleh Simadri. Amma Gangamma Yamunaku Cepamma Sayamuna. Setelah selesai ritual, rombongan Gangotri pun melihat seorang pengukir batu yang membuat Gangotri serta Nelakanta tertarik untuk mengukir nama keluarganya dengan harapan keluarga mereka akan tetap dan selalu bersama. Lalu rombongan pun singgah di sebuah kedai untuk makan milik Anjaneya. Seperti biasanya, sikap Durgama selalu membuat siapapun kesal padanya. Setelah selesai makan, rombongan pun memeriksa nama yang mereka pesan untuk diukir. Dan saat rombongan kembali, Gangotri diam-diam menyuruh pengukir untuk mengukir namanya dengan Simadri agar bisa berteman untuk selamanya. Singkat cerita, setelah Gangotri kembali ke desanya, ia meminta tolong pada Simadri untuk menyelamatkannya dari ulangan bahasa Hindi. Dengan kecerdikannya, Simadri pun berdandan layaknya Gangotri untuk menggantikan tempat Gangotri menjalani ujian bahasa Hindi. Keesokan harinya, Gangotri mendapatkan kabar kalau ia telah lulus untuk pelajaran bahasa Hindi dengan nilai terbaik, tapi tidak dengan Simadri. Lalu tiba-tiba Gangotri pun pingsan. Nelakanta yang panik dengan keadaan Gangotri kini merasa bahagia karena Gangotri sudah mulai dewasa dan sudah mulai menstruasi untuk pertama kalinya. Durgama yang selalu mempunyai peraturan dengan keangkuhannya menyuruh Simadri agar tidak menemui Gangotri karena kini Gangotri sudah dewasa. Saat keluarga Nelakanta merayakan kedewasaan Gangotri, Gangotri tidak mau merayakan semuanya tanpa Simadri. Karena itu Nelakanta pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil Simadri. Setelah Simadri tiba, Gangotri pun bersedia merayakan semuanya. Sejak hari itu Gangotri merasa ada perasaan yang menginginkan dirinya selalu bersama Simadri. Keesokan harinya saat teman-teman Gangotri memberitahu kabar tentang Simadri, Durgama datang dan mengusir teman-teman Gangotri dengan alasan adat Gangotri akan dirumahkan dan tidak boleh bertemu Simadri karena Gangotri kini sudah dewasa. Pada malam harinya, Gangotri yang tidak bisa hidup tanpa Simadri menelpon Simadri agar datang ke rumahnya diam-diam. Setelah Simadri tiba, Gangotri mengungkapkan semuanya dan merasa tersiksa tanpa Simadri. Simadri yang mengerti tentang semua adat keluarga Gangotri meminta Gangotri untuk tenang dan memberikan serulingnya jika Gangotri merindukan Simadri. Lalu Simadri pun akan kembali pulang. Tapi karena malam itu terlalu dingin, Gangotri memberikan jaket yang ia pakai agar dipakai Simadri. Saat Simadri memakai jaket tersebut, tiba-tiba Durgama keluar dan menyangka kalau Simadri akan menculik Gangotri. Pada saat itu Simadri sedang memegang tangan Gangotri yang dilihat oleh Nelakanta. Nelakanta yang merasa marah atas aduan dari Durgama menyuruh anak buahnya untuk mengusir dan memukuli Simadri. Sementara Gangotri hanya bisa menangis melihat semuanya. Kabar tersebut diketahui oleh Narasimha yang bergegas pergi ke rumah Nelakanta dan Narasimha meminta maaf atas perlakuan Simadri yang masih remaja.
Tapi Nelakanta yang terhasut oleh kata-kata Durgama menendang Narasimha dan akan membunuh Simadri. Tiba-tiba sejak hari itu Narasimha pun memutuskan semua hubungannya dengan Nelakanta. Anak buah Bapai Naidu yang mengetahui kabar tersebut pun menelpon Bapai Naidu dan memberitahu semuanya. Setelah itu Bapai Naidu beserta anak buahnya mendatangi rumah Narasimha yang sendiri karena Simadri pergi untuk membeli sebotol minuman atas permintaan dirinya. Bapai Naidu membawa sekoper uang untuk menyuap Narasimha agar tidak menghalangi Bapai Naidu menghabisi Nelakanta. Pada saat itu Tulasi yang berbicara dari hati ke hati pada Nelakanta meluluhkan hati Nelakanta dan menyuruh anak buahnya untuk menyusuli Narasimha. Saat anak buah Nelakanta sampai di rumah Narasimha, mereka melihat Narasimha disuap banyak uang oleh Bapai Naidu dan mengadukan semuanya. Nelakanta yang mendengar semua itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Narasimha dan Bapai Naidu. Tapi Narasimha yang tetap setia pada Nelakanta mengusir Bapai Naidu beserta uangnya. Tiba-tiba singkat cerita, setelah rumahnya rata dengan tanah, Simadri mencari benda-benda yang tersisa di rumah tersebut. Tanpa sengaja, Simadri menemukan bandul suci ayahnya dan batu yang pernah melukai Gangotri. Setelah itu, ia memakai bandul suci ayahnya sebagai gelang dan mendatangi rumah Nelakanta. Dengan gagah berani, Simadri memanggil Nelakanta dan mengungkapkan semua kekecewaannya karena Nelakanta kini dirinya menjadi yatim piatu. Nelakanta harus menebus semuanya karena telah juga memisahkan dirinya dengan Gangotri. Lalu Simadri mengungkapkan kalau dirinya mencintai Gangotri dan akan memisahkan Gangotri dari Nelakanta. Nelakanta yang marah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Simadri. Tapi sebelum itu Simadri sempat melemparkan batu ke arah kepala Nelakanta hingga berdarah dan batu tersebut diambil oleh Gangotri. Simadri yang meninggalkan rumah Nelakanta dikejar dan terus dikejar untuk dihabisi oleh anak buah Nelakanta. Tapi dengan kecerdikannya, Simadri berhasil meloloskan diri dan terjun ke atas kereta api. Anak buah Nelakanta yang pulang dengan kabar tersebut pun diusir Nelakanta untuk tetap mencari dan menghabisi Simadri. Singkat cerita, Nelakanta yang tidak menemukan keberadaan Simadri menyuruh anak buahnya untuk membuat berita di koran untuk mencari Simadri. Sementara di lain tempat, Simadri yang selamat membawanya ke Sungai Gangga di tempat yang biasa didatangi Gangotri untuk ritual tahunan. Di tempat tersebut tanpa sengaja Simadri melihat pahatan namanya beserta Gangotri yang membuatnya yakin kalau ia sangat mencintai Gangotri. Lalu Simadri yang lapar pun singgah di kedai Anjaneya untuk makan. Tapi karena Simadri tidak mempunyai uang, ia hanya memesan secangkir teh. Anjaneya yang melihat semuanya merasa iba dan memberi Simadri makanan. Simadri yang berpikir akan membawa Gangotri dari tempat tersebut meminta pekerjaan pada Anjaneya, dan karena iba Anjaneya pun memberikan pekerjaan sebagai pelayan di kedai miliknya. Sementara Gangotri yang tersiksa tanpa Simadri membuatnya mogok makan walaupun Nelakanta merayunya untuk makan. Tidak kapten, diam. Di kedai Anjaneya ada sepasang suami istri kaya yang makan di kedai tersebut. Tanpa sengaja sang suami membayar makanannya dengan uang koin yang ia bungkus dengan selembar koran. Tanpa sengaja saat Anjaneya menghitung koin tersebut, Anjaneya membaca berita Simadri di koran yang bertuliskan Simadri adalah buronan Nelakanta. Lalu Anjaneya pun menyusul Simadri dan menampar Simadri.
Anjaneya menunjukkan koran tersebut yang langsung dibantah oleh si Madri. Berita tersebut tidaklah benar. Lalu si Madri menjelaskan semuanya dan menunjukkan bukti pahatan namanya yang membuat Anjaneya mendukung cinta si Madri. Lalu Anjaneya pun bersedia menemui Gangotri untuk si Madri. Setelah sampai di rumah Nelakanta, ia pun bertemu dengan Tulasi dan menyampaikan semuanya. Tulasi yang merasa bahagia dengan kedatangan Anjaneya mempertemukan Anjaneya dengan putrinya. Lalu Anjaneya pun memberikan jaket milik si Madri dan mengatakan kalau si Madri baik-baik saja bersamanya dan sedang menunggu kedatangan Gangotri di Sungai Gangga. Setelah itu Anjaneya pun bergegas pulang. Tanpa sengaja Nelakanta dan Durgama pulang yang mencurigai kedatangan Anjaneya. Lalu Anjaneya beralasan kalau ia membawa air suci dari Sungai Gangga agar Gangotri bahagia. Nelakanta yang tidak mempercayai Anjaneya pun segera memberikan air tersebut untuk Gangotri. Singkat cerita, Anjaneya pun kembali dengan membawa seruling dan disambut oleh si Madri. Anjaneya memberitahu kalau Gangotri menuliskan surat di belakang kereta dan si Madri yang mendapatkan surat tersebut pun tentu saja merasa sangat bahagia. Di rumah sebelum ritual Gangotri untuk yang terakhir kalinya, Gangotri membuat Durgama terjatuh dari tangga agar ia tidak bisa ikut karena akan mengganggu pertemuannya dengan si Madri. Saat semua rombongan siap dan akan menaiki kereta, tiba-tiba Durgama datang walaupun dengan menggunakan tongkat. Di Sungai Gangga, si Madri yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Gangotri meminta restu dari Anjaneya dan istri agar cintanya bisa bersatu dengan Gangotri. Lalu Anjaneya pun meminta Sarma untuk melindungi si Madri dari Nelakanta. Dan singkat cerita, rombongan Gangotri pun tiba. Si Madri menunggu Gangotri dari atap stasiun dengan menggunakan cermin agar Gangotri melihat dirinya, dan Gangotri yang mulai melakukan ritual untuk terakhir kalinya, tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari si Madri. Nelakanta yang mencurigai si Madri ada di tempat tersebut menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap si Madri. Lalu Sarma pun datang dan berpura-pura kalau suara si Madri keluar dari rekaman yang ia bawa karena ia sangat menyukai lagu si Madri. Dan setelah Gangotri selesai melakukan ritualnya, Gangotri pun dinyatakan kalau semua bala darinya sudah lenyap. Nelakanta yang merasa bahagia tidak mengetahui kalau si Madri diam-diam membawa Gangotri. Durgama yang tanpa sengaja mengetahui semuanya berteriak pada Nelakanta. Lalu Nelakanta yang marah pun mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap si Madri. Anjaneya tiba-tiba datang untuk menghalangi Nelakanta yang tidak dihiraukan karena mengejar si Madri lebih penting. Si Madri yang terus berlari membawa Gangotri terlibat baku hantam dengan semua anak buah Nelakanta. Singkat cerita, setelah si Madri sudah jauh membawa Gangotri, Sarma menunggu si Madri dengan bis yang diketahui oleh Nelakanta. Lalu Nelakanta menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Madri hingga ke tepi sungai. Tiba-tiba Nelakanta menusuk si Madri dan si Madri pun tumbang bersimbah darah. Sementara Gangotri yang ditangkap oleh Durgama hanya bisa menangis melihat semuanya. Durgama yang melihat Gangotri menghampiri dan menangisi si Madri menyarankan kalau Gangotri mencintai si Madri, Gangotri harus bertemu si Madri dalam kematian. Lalu tanpa berpikir lama, Gangotri pun berlari dan menerjunkan dirinya ke sungai. Nelakanta dan istri yang merasa cemas segera menyuruh anak buahnya untuk menolong Gangotri. Sementara Durgama hanya bisa terdiam menyesali semua ucapannya.
Nelakanta yang marah pada kakaknya menampar Durgama, sementara Tulasi yang menangisi putrinya mengungkapkan semua kekecewaannya atas sikap Durgama yang sudah merusak keluarganya dan menyesali suaminya yang lebih mempercayai kakaknya dibandingkan dengan kebahagiaan keluarganya. Di sisi lain, Anjaneya dan istri mencoba membangunkan si Madri dengan tangisnya. Setelah Gangotri ditemukan dan dibawa ke hadapan Nelakanta, Gangotri pun dinyatakan tewas. Si Madri yang terus disadarkan oleh kasih sayang Anjaneya membuatnya terbangun walaupun sekarat dan memainkan serulingnya untuk membangunkan Gangotri. Seruling si Madri seolah-olah meniupkan kehidupan kembali pada Gangotri yang sudah tidak bernyawa. Nelakanta yang melihat semuanya memohon pada si Madri agar terus meniupkan serulingnya. Dan tiba-tiba dengan ketulusan cinta dari si Madri, Gangotri pun membuka matanya dan seluruh keluarga dari Nelakanta merasa bahagia. Nelakanta yang tersadar kalau si Madri adalah segalanya untuk Gangotri, meminta maaf pada si Madri dan merestui hubungan si Madri dengan putrinya. Lalu film pun tamat.